sekarang kita lihat perumpamaan ini tentang siapa? Sama-sama katakan tentang kasih Bapa. Sebenarnya tokoh utamanya bukan anak yang kurang ajar ini, bukan. Bukan anak yang hilang. Ya, tokoh utamanya adalah Bapa Aba kita, kasih Bapa surgawi kita seperti ini. Bagaimana ia dari jauh, tiap kali dia lihat di ujung horizon, aduh itu siapa ya? Bukan, itu bukan anak saya, itu si Mamat itu. Dia lihat lagi, dia lihat jauh, dia lihat terus, dia perhatikan terus. Mana tahu anaknya, siapapun itu, tadi pemungut cukai, orang berdosa mau datang, disambut dengan begini, lihat ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lihat ya, masih amat sangat jauh nih. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau ditanya kenapa sih bapak itu mau memeluk saya? Saya bau babi, bau gak mandi, kelaparan, kurus, gembel, maunya dipeluk. Maksudnya maunya di gini ya. Ayahnya itu berlari, pertama sama-sama katakan berlari. Bagi orang Yahudi, angkat bajunya seperti speed duster itu kali ya, orang-orang Timur Tengah ya. Dia tarik itu, kelihatan kakinya tuh udah nggak boleh sebenarnya, udah mempermalukan dirinya. Lari, sprint, ya sprint, lari ini, saudara ya. Dan dikatakan mendapatkan dia lalu merangkul, memeluk dan menciumi. Sebenarnya mencium dia bukan sekali, menciumi terus. Ya, jadi inilah kasih yang disebut kasih Bapa yang lavish ya, yang mewah, yang berlimpah-limpah, yang royal. Jadi kalau saudara melihat dari perumpamaan ini, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan, Bapak saudara itu seperti apa? Baik, sungguh baik, amat sangat-sangat baik. Ya, dia cium anaknya yang bukan anak kecil ya, anak udah gede nih. Ya, itu di depan umum. Ya, itu enggak secara dari custom itu ya, kebudayaan Yahudi itu nggak cocok sama sekali. Menerima pekerjaan baru. Dengan kenaikan gaji selama COVID-19, saya telah menghadiri gereja New Creation selama 2 tahun sekarang. Suatu saat di bulan Oktober 2020, saya diberitahu oleh manajer proyek saya bahwa mereka harus melepaskan saya karena proyek kami akan selesai pada akhir tahun dan tidak ada proyek baru yang dapat mereka beri. Bahkan saat itu saya tidak terganggu sama sekali karena saya tahu jauh di lubuk hati saya bahwa segala sesuatu akan bekerja sama untuk kebaikan saya. Roma 8 ayat 28. Saya juga berpegang pada tema tahun yang dimiliki Pendeta Prince untuk gerejanya tahun 2020, tahun ruang dan waktu. Saya tahu Tuhan menciptakan waktu dan ada di luar waktu. Dan Dia akan mendatangkan apa yang baik bagi anak-anaknya pada waktunya yang sempurna. Amin. Bulan demi bulan berlalu, masih belum ada tanda-tanda saya mendapatkan pekerjaan baru. Selama waktu ini, musuh juga bekerja memberi saya kebohongan. Suatu pagi saya sedang minum kopi dengan teman saya, ketika dia memberitahu saya bahwa di musim pandemi COVID-19, saya tidak akan dapat menemukan pekerjaan dengan gaji yang sesuai dengan gaji yang saya saat ini. Apalagi yang lebih tinggi. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa Papa, Abah saya setia dan bahwa Dia pasti memiliki pekerjaan untuk saya dengan gaji yang lebih tinggi. Amin.
Selama musim ini, Pendeta Prince juga membagikan berkali-kali di Roma 8 ayat 28. Ini semakin menguatkan saya dan iman saya bangkit karena saya tahu saya sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tampaknya tidak menyenangkan, akan bekerja sama dengan kebaikan saya, demi kebaikan saya. Pada bulan Desember 2020, saya memeriksa email saya, dan di sana saya menunggu tawaran untuk posisi jabatan teknis senior di perusahaan terkemuka dan mapan dengan kenaikan gaji 10% lebih tinggi dari gaji saya saat ini. Sungguh Tuhan memberi saya lebih dari apa yang saya minta. Dia benar-benar Bapa yang baik dan sangat baik. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengatasi ruang dan waktu. Jerome, Singapura. Ya puji Tuhan. Ada yang mau disampaikan, Maya? Tidak ada, Pak. Oke. Ya, kita lanjut Pak teruskan. Melki, Ya, silakan, Pak Pak Totong. Melki, Ya, mau saksian, silakan. boleh saya sedikit bersaksi, Pak Melki? Boleh. Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak Melki. Amin. Ada satu pengalaman iman yang benar-benar saya rasakan dalam waktu dekat ini, khususnya ketika saya dirawat di rumah sakit. Tanggal 12 saya masuk rumah sakit dengan kondisi positif COVID. Saya dirawat sampai dengan tanggal 27. Puji Tuhan tanggal 27 itu boleh pulang. Dan sekarang lagi isoman sih. Maaf, Apa-apa. saya masih belum bisa berbicara panjang-panjang. Jadi kalau bicara panjang, kepotong dengan batuk. Hampir seluruh keluarga, teman-teman menyemangati saya ketika saya berada di rumah sakit. Semangat, semangat. Makan yang banyak, minum yang banyak. Mungkin bagi setiap orang akan berkata yang sama untuk menyemangati seseorang yang sedang sakit COVID tersebut. Tetapi ternyata bagi yang mengalami, untuk semangat, untuk makan, untuk minum itu sungguh perkara yang sangat sulit sekali. Apalagi selama 15 hari itu, 2 kali saya dihadapkan tengah malam, depan ranjang saya peti mati digeret. Orang yang depan kamar saya itu selesai hidupnya. Dia dimasukkan ke dalam peti dengan para petugas. Kalau suster pakai APD-nya masih enak dilihat, masih sopan. Tapi kalau petugas-petugas pemakaman itu pakaiannya lebih serem APD-nya. Sementara kondisi saya saat itu, saya tidak tahu kondisi saya seperti apa. Tidak ada keluarga, tidak ada suster, tidak ada siapapun. Benar-benar seorang diri menyaksikan kondisi yang seperti itu. Pada saat itu, baru saya sadar betapa rapuhnya manusia ini, betapa tidak memiliki kemampuan apapun. Pertama yang diajarkan Tuhan pada saya adalah, siapa kamu itu? Kalau tanpa Tuhan, bisa kamu melakukan sesuatu? Satu kenyataan yang saya hadapi saat itu, betapa rapuhnya manusia itu. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, begitu baik. Amin.
itu selama 15 hari itu termasuk Pak Melki, saudara-saudara, teman-teman yang lain mendoakan saya. Lalu saya juga sering dengar khotbah-khotbah. Dari sekian banyak firman yang saya terima, penguatan-penguatan yang saya terima, dan pada saat dikondisikan, ketika saya menyaksikan peti mati di depan ranjang saya, saat itu saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan ketika keadaan seperti begitu, Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Dan Tuhan katakan, satu yang kamu butuhkan, kamu butuh aku. Saat itu saya sadar saya butuh Tuhan. Tetapi iblis mengganggu, menggoda. Iblis katakan, siapa kamu? Kok maunya bisa-bisanya dekat sama Tuhan? Kamu orang berdosa. Tuhan katakan, untuk dekat dengan aku, tidak perlu kamu suci saat ini. Yang penting hati kamu mau. Hati kamu mau dekat, tulus. Panggil aku. Aku ada bersamamu. Amin. Itu yang memberi kekuatan kepada saya. Sehingga walaupun selama 15 hari itu di rumah sakit, saya nggak bisa tidur 1 menit pun. Karena suasananya benar-benar menakutkan. Tetapi Tuhan terus memberi kekuatan, memberikan pemulihan, sehingga hari demi hari saya makin membaik, sampai tanggal 27 pagi, dokter periksa saya terakhir, visit, dia bilang, pagi ini kamu PCR dan kamu pulang. Puji Tuhan. Sedikit pesan, kita memang dikasihi Tuhan, kita pasti dijaga dan dilindungi dan diselamatkan. Amin. Tetapi tetaplah bijaksana dalam melakukan seluruh aktivitas, karena Tuhan pun ingin kita menurut apa yang sudah Tuhan kasih rambu-rambu kepada kita, sehingga kita bisa sehat selalu, bisa beribadah bersama, bertemu, memuji Tuhan. Karena beda sekali suasananya Pak Melki. Amin. Waktu saya ikut ibadat Bapak, dengan saat hari ini, saya walaupun masih isoman sendiri, tapi beda secara hati, secara perasaan, sukacitanya beda. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Pak Melki. Itu aja Pak. Terima kasih, Kak Toto. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, yang sudah memulihkan Kak Toto. Biasa. Ya, sekali lagi shalom, saudara yang dikasih, paling dicintai oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, berkenan kepada kita, sama seperti Bapa melihat Yesus, itu sama. Kenapa? Karena Yesus itu kepala kita dan kita adalah tubuhnya. Satu, Yesus menerima semua dosa kita di kayu salib, dan kita menerima semua kebenarannya. Sama-sama katakan, satu. Amin. Puji Tuhan. Ya, dari yang mendengar di YouTube, silakan like, subscribe, dan share. Dan semua menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil kasih karunia, kabar baik kepada semua orang. Injil yang memerdekakan, ya, memberikan kekuatan yang menghibur saudara. Kabar baik. Malam hari ini kita akan merenungkan dengan judul Kasih Aba, ya, Aba surgawi. Aba itu Bapak. Ya, tapi
kita menyebut dia Aba itu kedekatan, sama-sama kan kedekatan, ya. Seperti kita bilang papa atau papi atau dedi, ya, kedekatan. Karena di dalam bahasa tertentu ada ayah atau ayah tuh jauh gitu ya. Mungkin bahasa Mandarin tadi dijelaskan kalau ayah dengan papa itu papa deket ya. Oke, nah kita sudah lihat tadi bapak kita nggak ada yang seperti dia. Di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang gelap, ya, kita sudah dengar bahwa ada terang, yaitu Yesus. Sama-sama katakan terang itu Yesus. Ya, di rumah kita ada terang, jangan takut. Ya, sekali. Jadi udah pernah terjadi peristiwa seperti itu ya. Kegelapan memenuhi Mesir, tetapi ada terang di Goshen. Ya, di rumah orang Israel. Nah, ketika kita ditanya seperti apa Bapak itu? Kita bisa melihat Yesus, ya. Jadi kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Karakter Bapa, sifat Bapa, seperti apa Bapa, ya. Sama juga ketika Bapa melihat kita, sama seperti dia melihat Yesus. Sama bagaimana Bapa itu mengasihi Yesus, menerima Yesus di dalam seluruh kebenaran, seluruh kekudusannya. Demikian dia melihat kita. Karena apa? Tentu karena darah ya. Sama-sama katakan karena darah. Ya, sama-sama katakan lihat Yesus, lihat Bapa. Ya, dan kita mau lihat kasih Aba kita, Aba surgawi kita ini. Karena jangan takut ya. Kalau kita misalnya, saya selalu bilang kalau kita keturunan bapak kita, hati-hati loh, bapak kamu tuh dulu sakit jantung, kamu keturunan sakit jantung, gula darah, tekanan darah tinggi, alergi bahkan dan sebagainya. Iya, itu bapak jasmani kita, tapi kita sudah pindah ke bapak yaitu Yesus. Yesus bapak kita. Dia nggak ada sakit jantung, nggak ada gula darah, nggak ada tekanan darah tinggi, nggak ada sakit cancer, nggak ada sakit apapun juga yang diturunkan kepada kita. Hanya kebaikan, berkat, janji, dan semua kebaikan. Amin. Ya, kita lihat Yohanes 5 ayat 18, kita mulai dengan ayat ini. Kita baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang agamawi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi mau membunuh Yesus? Karena satu, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Apa itu hari Sabat? God's rest. Hari perhentian Tuhan. Kita ini masuk hari perhentian Tuhan yang sejati. Di mana ada apa? Di dalam hari perhentian Tuhan, Tuhan melepaskan, menyembuhkan, memulihkan. Nah, bagi orang Yahudi nggak boleh buat apa-apa. Karena hukum Taurat ya, di bawah penghukuman. Yang satu itu. Kedua, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Yahweh, ya, Allah Israel, Tuhan semesta alam itu Bapaknya. Ya, Bapaknya sendiri. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Apa Yesus berdusta? Tidak. Jadi kita lihat ya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Amin. Ya, nah kita akan melihat sekarang Yesus. Ketika Yesus di bumi ini, pelayanannya 3,5 tahun, selama di dunia, tidak pernah dia memberikan yang buruk. Saudara boleh cek, boleh baca Alkitab saudara. Injil misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah Tuhan Yesus sekalipun bilang gini, kamu sehat ya? Sini. Saya kasih sakit, supaya belajar sabar ya. Nggak pernah, sekali nggak pernah. Nah, saya mau kasih dia tuh celaka tuh. Supaya apa? Supaya dia belajar
sabar misalnya. Nggak pernah. Yang saya baca, semua orang berbondong-bondong datang kepada Yesus yang sakit, yang kerasukan, yang apalah kusta dan segala macam penyakit, lumpuh, buta, tuli, bisu, semua disembuhkan. Nah, itu Tuhan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan mau melihat dari Markus 5 ayat 25 sampai 33 itu cerita tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ya, kita mau lihat seperti apa nih Bapak kita, ya. Jadi 12 tahun pendarahan, kalau perempuan pendarahan menstruasi selama 12 tahun gak berhenti-berhenti mengalir itu ya mengerikan. Ya, tadi Wowong cerita 15 atau 2 minggu lebih di rumah sakit, itu mengerikan sekali. Ini 12 tahun. Ya, perdarahan ke dokter, ke orang tabib, pengobatan, tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Terus ngalir. Seperti apa kurusnya, seperti apa sakitnya, seperti apa penderitaannya. 12 tahun. Ya, tetapi bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Saya baca mulai Markus 5 ayat yang ke-25 dulu ya. 25-26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah semakin keadaannya makin memburuk, ya. Makin memburuk, kurvanya turun, ya, tidak pernah baik. Ya, dan bagaimana dia mendengar sekarang. Dia mendengar bahwa ada Yesus. Seperti saudara sekarang mendengar. Seperti apa Bapak saudara, Abah saudara? Seperti Yesus. Seperti apa Yesus itu yang menyembuhkan semua orang? Dia mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Ya, 27 ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tuh ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ya, dia dengar dan dia memiliki iman. Ya, nanti kita lihat ya. Saudara garis bawahi dulu iman. Iman itu dia memperkatakan kepada dirinya sendiri perkataan kebenaran. Asal kujamah saja jubahnya aku sembuh. Kenapa? Dia percaya, dia udah dengar bahwa Tuhan itu mengalir kuasa kesembuhan. Dia sudah dengar. Jadi dia melihat gini, memiliki iman, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Asal ku pegang pasti ngalir nih kesembuhannya lewat hidup kita. Nah, saudara, yang ada di dalam diri saudara dan saya, Yesus di dalam roh kita. Kalau kita bilang gini, mengalir kehidupan kepada jiwa kita, kepada tubuh kita, itu mengalir. Yang percaya katakan amin. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sama-sama katakan seketika. Immediately. Tuh lihat saudara ya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, dengar, percaya, terima. Ya, dia dengar berita-berita, dia percaya, dia terima, dia declare atau dia perkatakan firman Tuhan bagi dirinya sendiri. Ya, lihat ya, iman itu adalah mata uang surgawi. Tuhan itu tertarik. Tuhan itu bahkan, bayangin ya, Tuhan ini waktu peristiwa ini sedang berjalan ke rumah Yairus. Karena Yairus ini kepala rumah ibadat, orang penting. Ya, anaknya sakit hampir mati. Jadi dia lagi sedang berjalan ke rumah pemimpin rumah ibadat ini. Di tengah jalan dijamah, dipegang oleh perempuan 12 tahun pendarahan ini. Dan itu memberhentikan dia, menstop dia. Ya. Lihat ayat yang ke-34, saya langsung aja bilang. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya bayangkan, bapak abah kita
itu berhenti ketika ada iman. Nah, sama-sama kan ketika ada iman. Imanmu menyelamatkan engkau. Ketika saudara ada iman, Pak, iman itu apa? Iman itu tangan yang terbuka menerima. Perempuan itu menerima apa? Menerima berita, kabar bahwa Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi itu stop, berhenti dari jalannya. Karena perempuan ini. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Ya. Dan inilah saudara, kalau kita baca ceritanya itu perempuan itu sampai gemeter gitu. Kenapa? 12 tahun. Tadi Totong ya, Kopong cerita tuh. Saya ulang-ulang. Betapa maut itu begitu dekat di dalam perasaannya. Dalam kondisi 2 minggu itu, lebih itu. Ngeri gak? Ngeri. Ini 12 tahun saudara. Darah keluar. Hidup hari lepas hari dengan apa? Dengan di ujung tanduk kematian. Yaitu yang membuat disebutnya berkat jenis fearing and trembling, ya. Takut dan gentar. Saya cuma mau cerita, ya. Jadi kalau saudara bilang ini, oh kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ya, dalam Filipi 2 ayat 12 ya dan 13. Itu work out, ya. Work out itu artinya kita waktu praktek kasih karunia ini, praktek iman ini, itu kita gemetar. Waduh, ya kan, saya itu begini menderita 12 tahun, tiba-tiba seketika sembuh, berhenti. Itu bikin orang gemeter itu. Kenapa? Karena kebaikannya, ya. Karena Allah tuh yang mengerjakan. Kita kenapa work out, praktek iman ini? Karena ada yang work in, bekerja dalam kita. Saudara nggak perlu takut ketika saudara percaya Yesus. Tuhan itu, Roh Kudus itu bekerja dari dalam kita keluar, ya, seperti intuisi, seperti naluri. Nggak perlu takut, ya. Tuhan akan mengajarkan kita semua. Apa yang saya sampaikan itu sudah ada dalam diri saudara, ya. Makanya dikatakan Allah mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau sudah diperhadapkan gini, iya, terima sih terima, kasihkannya sih kasihkannya, kerjakan keselamatan. Itu kerjakan itu bukan work for, bukan mengerjakan untuk, bukan. Dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu bukan kayak kita ketakutan sama Tuhan, bukan. Ketika kita menerima semua kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, itu gemetar saudara. Karena Allah mengerjakan dari diri kita. Ya, di dalam kita, work in kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Makanya selalu saya katakan bahwa di dalam Yesus kita ini hanya menerima, ya, yang baik dari Bapa. Ya, dan jangan takut gini. Saya percaya pertobatan itu adalah dari kebaikan Tuhan. Seperti Petrus kan? Ya, Petrus perahunya dipakai oleh Tuhan Yesus, pergi ke tengah. Ketika dia melihat bahwa jalannya hampir koyak dengan ikan, dengan perahunya hampir tenggelam dengan ikan yang begitu banyak, karena Tuhan perintahkan lemparkan jala-jalamu. Sayangnya dia lemparkan cuma 1 jala, hampir koyak. Dia melihat mujizat itu, dia sujud di hadapan Tuhan. Jadi saudara tahu, bukannya firman atau bukannya cerita-cerita tentang neraka yang membuat saudara memiliki pertobatan sejati. Bukan. Tetapi karena kebaikan Tuhan. Kita lihat ya di dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ini kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kesabarannya, kelapangan hatinya, ya, begitu lebar, panjang, tinggi, dalam, besarnya itu Tuhan. Tidakkah engkau tahu
sama-sama baca ya, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, maksud kemurahan Allah itu the goodness of God. Jadi ketika saya memberitakan kebaikan Tuhan kita, Dia tidak menuntut kita, Dia tidak mengejar dosa kita. Kok nggak dikejar? Kan ditanggung, diterima di dalam tubuh Yesus, dan diberikan kita kebenaran hadiah. Itu kebaikan kemurahan Tuhan 100%. Itu yang membuat kita ini gini, ya Tuhan, saya nggak layak, saya nggak sanggup. Mestinya saya, misalnya kayak tadi Kototong ya, waduh, yang sama-sama tidur sama saya, COVID juga mati, saya hidup. Wow Tuhan, saya hanya sujud kepadamu, menyembahmu. Bahasa Inggrisnya ada nggak ya? Tuh ya, baca bagian yang kuningnya. The goodness of God leads you to repentance. Jadi bukannya penghukuman, bukannya ancaman, bukannya gebukan, pukulan. Tapi kalau orang diancam gitu Pak, biasanya bertobat. Nggak sejati saudara. Kalau maling ketangkep, digebukin, emang tobat. Ampun, ampun. Nyaling lagi nggak? Enggak. Tobat. Tobat nggak? Tobat. Dimasukin 3 bulan ke penjara, keluar dari maling ayam jadi maling kambing saudara. Biasanya. Ya, tetapi kalau kebaikan Tuhan, tadi ya, the goodness of God, firman Tuhan tuh yang bilang, leads you, membimbing engkau kepada repentance. Saya hanya mengabarkan kabar baik. Nggak mau? Ya, mau bilang apa lagi? Ya, tetapi siapa yang mau, siapa yang datang, Tuhan nggak kejar dosanya. Nanti kita akan lihat benar-benar. Ya, karena Tuhan sudah bayar lewat Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kebaikannya. Ya, bukti ya bahwa ini perempuan ini tentu dengan takut dan gentar ya menerima kemuliaan atau mujizat yang terjadi. Yeremia 33 ayat 9. Saudara, ini ayat-ayat yang luar biasa, saudara bisa catat ya, bagian B aja ya. Mereka akan terkejut tuh ya. Fear and trembling nih bahasa Inggrisnya. Terkejut dan gemetar karena segala the goodness, kebajikan nih, the goodness, kebajikan dan segala kesejahteraan tuh. Kesejahteraan itu ya, prosperity, bahkan kemakmuran yang kulakukan kepadanya. Kenapa saudara? Karena begitu begitu luar biasa sampai kita gemeter-gemeter. Itulah kasih yang sempurna dari Tuhan. Itulah kasih Bapa kita. Ya, dan Dia berikan kepada kita luar biasa. Ya, saudara dengar. Inilah yang membuat kita tidak takut, saudara. Pertama, kita nggak tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, never leave us nor forsake us, tidak akan pernah mungkin meninggalkan melupakan kita. Kita udah tahu. Dia itu Immanuel. Dia itu di dalam kita. Kita di dalam Dia. Kita itu satu, sama-sama katakan satu. Jadi kalau dunia ini menakutkan, kita udah tahu ya, keadaan dunia ini menakutkan. Ada wabah, ada bencana, ada perang, ada krisis ekonomi, politik, sosial, dan segala macam. Gelap. Ya, tetapi kita tidak takut. Kenapa? Karena kita memiliki kasih Bapa tadi. Bapa mengasihi kita. Bapa menerima kita apa adanya. Sama-sama katakan apa adanya. Bukan ada apanya ya. Apa adanya. Saudara datang setiap saat apa adanya. Saya bacakan dulu 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara lihat ya. Siapa itu kasih? Ya Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi saudara jangan melihat di luar itu. Saudara melihat bahwa kita di dalam kasih. Tidak ada ketakutan. Bukan, jangan takut. Bukan kita memaksa-maksa diri gitu. Bukan. Kita bilang aja,
Saya di dalam kasih. Kasih Bapa saya. Nih lihat ya. Kasih yang sempurna. Kalau saudara dengar kasih yang sempurna bukan kasih kita. Tetapi kasih dia kepada kita. Sama-sama karena kasih Tuhan kepada saya. Itu kasih yang sempurna. Kasih kita tidak sempurna. Kasih kita bisa habis. Gue udah sabar ya. Ini gue udah habis nih kesabarannya. Nah bisa begitu. Ya kecuali kita disuplai terus dengan kasih Tuhan, gak habis-habis ya. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Saudara lihat ya, ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi kalau dilihat orang Kristen sekalipun tidak kebal dengan takut, maksudnya dengan ketakutan, saudara ya mungkin mesti mendengar kabar seperti ini. Terima. Ya ketakutan itu mengandung hukuman. Sehingga kita bisa mengerti sekarang. Kenapa banyak orang-orang sekalipun orang percaya mengalami hal-hal yang buruk. Karena ada penghukuman. Apa Tuhan yang menghukum? Bukan. Tapi ketakutan itu di bawah penghukuman. Di bawah hukum Taurat. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, jadi masuknya baru separoh gitu, separohnya sangkut, nggak sempurna. Makanya sebenarnya sangat mudah ya. Kita terima saja kasih Bapa. Amin. Kita terima saja dengan cuma-cuma. Nah ini kasih Bapa, lihat ya. Roma 8 ayat 32. Ayat yang luar biasa sekali. Saudara boleh hafalin ini ayat dan perkatakan. Ya dikatakan gini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yesus anak tunggal satu-satunya yang paling dikasihi, darling of heaven, termulia di surga. Tidak disayangkan artinya gini, disayang tetapi dikasih buat kita gitu. Tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Seolah-olah jadi dikorbanin gitu. Kan artinya pasti ada sesuatu. Makanya ditanya dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang gak perlu jawaban. Penegasan. Sama-sama katakan penegasan. Baca sama-sama. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Dalam bahasa Inggrisnya freely. Dengan cuma-cuma mengaruniakan kepada kita segala sesuatu kepada kita. Bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Yesus. Ya, jadi kalau karunia itu freely. Cuma-cuma. Sama-sama katakan. Ya, jadi dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi saya, Melkisedek Tano. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saya? Cuma-cuma bersama-sama dengan Yesus. Adakah yang dia tahan? Kalau kesembuhan itu dia tahan, berarti kesembuhan lebih tinggi daripada nilai Yesus. Kalau keuangan, kemakmuran, perlindungan, pemeliharaan dia tahan, tidak diberikan, berarti lebih besar dong, lebih tinggi daripada nilainya Yesus. Yesus aja dikasih. Saudara paham? Ya, jadi bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya itu, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kemudahan, energik, dinamis, perlindungan, harmonis keluarga, hubungan suami, istri, anak, bisnis, usaha, pekerjaan, apalagi hubungan pelayanan, semua di dalam Yesus. Ya, jadi Yesus kemudian menyingkapkan satu hal yang tidak diberikan oleh agama apapun. Ya, agama tidak mengenal apa yang Yesus manifestasikan, singkapkan tentang nama Tuhan. Ya, Tuhan namanya banyak ya, dan namanya mengartikan sesuatu. Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Nisi, paji-paji kemenangan, dan semua macam ya. Tetapi tidak ada satu agama pun yang menyatakan bahwa Tuhan semesta alam itu adalah Bapa. Ya, bahkan bukan hanya Bapa, tadi kita dengar Aba, dekat sekali dengan kita. Kalau udah Bapa itu udah deket. Ya. Jadi itulah yang Tuhan Yesus nyatakan. Dia Bapa yang baik.
Kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Saudara, ini tentang kasih Bapa kita. Ya. Saudara, nggak ada orang tua, ya Bapak, saya punya anak nih Mika nih. Saya nggak pernah, waktu dia kecil bisa dihitungin, rambutnya dinomorin, nggak pernah. Tapi kasih Bapak kita, penerimaan Bapak kita sampai segitunya. Rambut di kepalamu pun dihitung, dinomorin. Itulah kasih Bapak buat saudara dan saya. Saudara dan saya hanya bisa bilang gini, amin Tuhan, saya terima. Bukan karena kita layak, bukan, kita nggak layak. Karena Yesus yang layak. 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tadi kita nyanyi ya. Tiada seperti Kau. Ya, tetapi anak tunggal Allah, Yesus, yang ada di pangkuan Bapa turun ke bumi, dialah yang menyatakannya. Sama-sama katakan, dialah yang menyatakannya. Kita lihat Yesus, kita lihat itulah Bapa kita, karakter Bapa kita. Satu ya. Muridnya nggak percaya, nggak ngerti. Filipus tanya, Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepada 8 dulu ya. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, pada Yesus ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya, Filipus mendapat pewahyuan gini, kalau saya lihat Bapa, udah cukup nih buat saya. Orang dia Bapa saya anaknya. Bayangin gini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kekal, ya, menciptakan bumi dari ujung ke ujung, langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, dan semuanya, itu bilang gini, saya Bapak kamu. Saudara bayangin, ya, saya dulu waktu masih kerja, masih punya showroom motor, ya, kalau ada datang preman saya bilang gitu, ini showroom punya bapak saya loh. Dan gak ada yang berani, ya, akhirnya mengintimidasi saya. Gak ada, bener, saya cuma bilang gitu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tuhan Yesus mau bilang apa? Bapak tuh, kamu lihat saya tuh lihat Bapak. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tuh ya, bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nggak bisa. Satu, kamu lihat Yesus, kamu lihat Bapa. Kamu, saudara dan saya lihat Yesus dari apa? Dari firman Kristus. Saudara dengar ini tuh, saudara lihat Bapa. Saudara baca firman Tuhan, Alkitab saudara lihat Bapa, lihat Yesus. Ya, Bapa itu penyembuh, pelepas, penyedia, ya. Dia itu tadi saya katakan apa? Dia baik, sungguh baik, amat baik. Ya, dia menghitung rambut di kepala kita dinomorin. Ya, kalau saya keramas saya bilang gitu. Ya, rambut kepala saya dinomorin sama Tuhan nih. Gak ada yang jatuh satu ke tanah. Kalau Tuhan gak menghendaki. Ya, belakang-belakangan saya lihat bertahun-tahun terakhir ini saya nggak pernah lihat rambut saya copot dari kepala saya. Haleluya ya. Jadi, dan Bapak itu suka. Jadi Tuhan tuh menyatakan, Bapak tuh suka kalau kita minta. Ya, saya ingat gitu. Dulu anak saya sekolah di waktu TK atau apa tuh ya, dia suatu ketika telepon teriak gitu, ada masalah besar dia. Saya di jalan, saya ngebut ke sekolahnya dan ngeberesin masalah dia. Ya, masalah memalukan buat dia. Tapi itu Bapa di dunia, saudara. Coba lihat Lukas 12 ayat 32 ya. Lihat nih hati Bapa kita. Baca sama-sama. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Kamu nih domba-domba saya, jangan takut. Biarpun dikit, jangan takut, kata Tuhan. Sebab, atau karena Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan. Saudara diberikan kerajaan, kaknya aja huruf besar. Kingdom of heaven. Kerajaan surga. Ada wilayahnya, ada otoritasnya. Itu yang diberikan kepada saudara dan saya, nggak lebih nggak kurang. Makanya Tuhan bilang minta.
Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ingat aja bahasa Inggris. Ask. A-S-K. Ask. A. Ask. S. Seek. Cari, dapat. K. Knock. Ketuk, dibukakan. Karena setiap orang meminta, menerima. Setiap orang mencari, mendapat. Setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Itu Bapa kita. Ya. Kayak kalau diterusin, minta batu, minta roti nggak mau dikasih batu. Ya. Minta ikan nggak mungkin dikasih ular. Minta telur nggak mungkin dikasih kalajengking. Ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan ya. Kalau saudara lihat Bapa di dunia ini mungkin ada yang nggak sempurna, ya banyak, ya saya termasuk lah. Atau banyak kekurangan, ya banyak gini gitu. Ya, tetapi Bapa di sorga dibilang ini, ya Bapamu yang di sorga, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi kalaupun yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik, gitu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Bukan hanya baik, dia sama-sama katakan dengan saya, dia memberikan yang terbaik. Sama-sama kan terbaik buat anak-anaknya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau dari Bapa, perhatikan ya, dari Bapa itu diberikan kepada kita, nggak mungkin yang nggak terbaik. Orang dia yang pencipta langit dan bumi. Ya. Dan sekali lagi, dia bukan hanya Bapa, dia bukan hanya jauh Bapa gitu ya, tetapi dia Aba kita. Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita itu dipimpin oleh Roh Allah. Kita memberikan diri kita di led by the Holy Spirit, dibimbing, dipimpin. Makanya karena itu kita bisa komunikasi. Roh Kudus gimana? Apa? Dibimbing, dituntun. Ya. Dia lead us, dia membimbing kita. Kita dipimpin, ya, led by the Holy Spirit. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh perbudakan itu apa? Di bawah hukum, di bawah penghukuman. Ya, sama dengan budak, bukan anak maksudnya gitu. Masih selevel budak. Kita tuh anak, sama-sama kan anak, memiliki spirit sonship, keputraan, keanakan yang bisa mewarisi. Itu kita. Karena diberikan Roh Kudus, ya. Tetapi kamu telah menerima roh, tuh, yang menjadikan kamu anak Allah. Anak ini huios, putra, pewaris. Saya nggak mau tahu yang baru lahir baru atau terima Yesus baru seminggu, 2 minggu, sehari, sedetik. Sama kedudukannya. Menerima Roh Allah. Putra. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Gak ada agama yang menceritakan Bapa aja, gak ada. Tapi kalau udah sampai Dedi, Aba, Pi gitu. Papi, Pi. Itu udah kedekatan. Gak ada agama apapun kecuali di dalam Yesus. Ya, kita memiliki perlindungan istimewa. Yohanes 17 ayat 11. Tuhan Yesus doa kepada Bapa gini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, Bapa tuh, peliharalah mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapa. Yaitu namamu yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Sama-sama katakan satu. Ada nama Bapa. Aba, Bapa itu kedekatan. Ada perlindungan, sama-sama katakan. Nggak ada tempat yang lebih aman daripada di dalam Yesus, nggak ada. Saya selalu katakan itu. Bukan kesombongan. Saya percaya kita juga diberikan Yesus yang sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Saya nggak mengajarkan untuk saudara ngawur, tidak mengikuti protokol atau melanggar hukum, bukan sama sekali.
Tetapi kebenarannya bahwa kita di dalam tempat perlindungan yang sempurna, yaitu di dalam Bapa kita. 26. Dan aku telah memberitahukan namamu, ya, nama yang disampaikan oleh Yesus kepada kita apa? Bapa, Aba, ya. Aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ya, lihat ya. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita, satu. Itu kasih, semuanya penuh kasih. Jadi gini, jangan sampai kita diajarkan bahwa Tuhan itu atau Bapak kita itu tua, jenggotan, keriput, wajahnya kereng, pegang tongkat gede, duduk di tahta, memperhatikan kita. Awas sampai salah, saya pentung. Nah, jangan sampai kita salah paham tentang Bapak kita. Bapak kita itu dikatakan penuh kasih. Tapi kan dia juga murka. Murkanya sudah ditimpa kepada Yesus, diserap kepada Yesus 100%. Tidak ada lagi murka, kemarahan, apalagi penyakit, kecelakaan, bencana, ya, tragedi. Itu semua dusta dari orang neraka. Saudara boleh cek and recheck. Ya, satu. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir, melihat Bapa yang penuh kasih ini. Aba surgawi kita yang penuh kasih. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32 ya. Tapi ini cerita tentang apa? Cerita tentang anak yang hilang. Ada seorang laki-laki memiliki dua anak, kita sudah tahu. Yang sulung dan yang bungsu. Dan yang bungsu itu disebut anak yang hilang. Sebenarnya anak yang kurang ajar. Ya. Kalau mau lihat dari ayat 11 ya. Ada yang mempunyai dua anak laki-laki. Dan yang ayat 12-nya, yang bungsu ini bilang ini, "Pak, sini bagian saya. Ya. Berikanlah harta yang bagian saya." Nah, saudara, ini contoh anak yang kurang ajar. Ngarepin ayahnya mati cepet-cepet. Dia udah gak sabar lagi. Buruan mati deh. Dia menolak bapaknya dengan frontal. Jadi parah gak? Parah. Tapi itu menggambarkan siapa? Menggambarkan kita semua. Ya saudara, kalau saudara lihat perumpamaan ini, itu dimulai dengan apa? Kalau saudara baca Lukas 15 ayat 1 dan 2-nya, itu dimulai dengan orang-orang Farisi, pemungut cukai itu ya, dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia ya. Jadi ada orang berdosa dan pemungut cukai. Kalau pemungut cukai di orang Israel pada zaman Yesus itu orang yang paling berdosa kalau laki-laki. Kalau orang-orang berdosa, perempuan, pelacur. Ini duduk makan, kalau bahasa Inggrisnya katakan yang biasa datang duduk makan mendengarkan Yesus. Ayat 2-nya bilang, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang agamawi yang merasa dirinya itu benar menurut ukuran mereka. Padahal menurut ukuran hukum Taurat yang mereka percaya juga mereka kurang pasti. Ya, mereka menyindir Yesus, ia menerima orang-orang berdosa tuh ya, makan bersama-sama dengan mereka. Makan artinya duduk makan. Itu tidak bisa diterima. Nah, disinilah kita bisa melihat kategorinya ini adalah orang berdosa dan pemungut cukai. Ini anak yang kurang ajar nih sebenarnya ya. Terus dia foya-foya, ada krisis global, dia bangkrut, dia jatuh miskin, melarat, ya, kerja di kandang babi, ya, kandang babi. Ngomong-ngomong, babi itu kalau bagi orang Yahudi itu super najis ya, lebih rendah dari pengemis. Dia memakan ampas makanan babi aja, ya, ampasnya lo ya. Tidak boleh, tidak yang beri makan. Dia itu kelaparan. Sengsara, miskin, gembel, kelaparan. Dan di tengah-tengah itu dia ingat bapak. Dia ingat rumah bapaknya. Sedangkan di rumah bapaknya, orang yang kerja di rumah bapaknya, pelayan-pelayan di rumah bapaknya, yang kerja itu tidak pernah kelaparan. Ya, nah kita mau lihat ayat 17, langsung lompat aja supaya nggak kehabisan waktu.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia merenung kelaparan, dia ingat, aduh, dulu di rumah papi ya, para pembantu, staf, karyawan semua nggak ada yang lapar loh, nggak ada yang nggak makan, semuanya makan. Dia pikir gitu ya, berlimpah-limpah bahkan. Dan aku di sini mati kelaparan. Lama-lama mati, dia bilang gitu. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Nah, ini dia langkah kepada bapaknya. Motivasinya bukan pertobatan sebenarnya, saudara. Motivasinya perut, lapar. Enggak masalah. Datang kepada bapak kita apa adanya itu enggak masalah, saudara. Kenapa? Sudah ada yang bayar. Jangan takut ya, udah ada yang cover. Yesus dan darahnya. Bukan kurang ajar, bukan. Ini masalah kebenaran aja. Ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini dia udah persiapkan pidato. Ini saya udah salah nih, dosa kepada Bapa, kepada sorga, kepada Bapa. Udah jadikan saya aja pembantu deh di rumah Bapa. Dia udah siapkan pidato. Kemudian dia pulang. 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, sekarang kita lihat perumpamaan ini tentang siapa? Sama-sama katakan tentang kasih Bapa. Sebenarnya tokoh utamanya bukan anak yang kurang ajar ini, bukan. Bukan anak yang hilang. Ya, tokoh utamanya adalah Bapa Aba kita, kasih Bapa surgawi kita seperti ini. Bagaimana ia dari jauh, tiap kali dia lihat di ujung horizon, aduh itu siapa ya? Bukan, itu bukan anak saya, itu si Mamat itu. Dia lihat lagi, dia lihat jauh, dia lihat terus, dia perhatikan terus. Mana tahu anaknya, siapapun itu, tadi pemungut cukai, orang berdosa, mau datang. Disambut dengan begini, lihat ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lihat ya, masih amat sangat jauh nih. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau ditanya kenapa sih bapak itu mau memeluk saya? Saya bau babi. Bau gak mandi. Kelaparan, kurus, gembel. Mau-maunya dipeluk. Maksudnya maunya di gini ya. Ayahnya itu berlari. Pertama sama-sama katakan berlari. Bagi orang Yahudi angkat bajunya seperti speed duster itu kali ya. Orang-orang Timur Tengah ya. Dia tarik itu kelihatan kakinya tuh udah nggak boleh sebenarnya. Udah mempermalukan dirinya. Lari, sprint. Ya, sprint, lari ini. Saudara ya. Dan dikatakan mendapatkan dia lalu merangkul, memeluk dan menciumi sebenarnya. Mencium dia bukan sekali, menciumi terus. Ya, jadi inilah kasih yang disebut kasih Bapa yang lavish ya, yang mewah, yang berlimpah-limpah, yang royal. Jadi kalau saudara melihat dari perumpamaan ini, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan, Bapak saudara itu seperti apa? Baik, sungguh baik, amat sangat-sangat baik. Ya, dia cium anaknya yang bukan anak kecil ya, anak udah gede nih. Ya. Itu di depan umum. Ya, itu enggak secara dari custom itu ya, kebudayaan Yahudi itu nggak cocok sama sekali. Dan melimpahi dia dengan apa? Sekarang anaknya udah siapin pidato kan? Dia mau bilang ini, Bapak saya berdosa terhadap Bapak, terhadap surga, jadikan saya hamba ya. Tapi 21 bilang ini, kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak, aku tidak lagi layak lagi disebut anak Bapak. Dia mau bilang gini kan? Jadikan saya seorang hamba dari Bapak aja. Bapaknya udah potong. Perhatikan saudara ya. Saudara dan saya ketika pulang kembali kepada Bapa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dia tuh memeluk, merangkul, memeluk, mencium kita, itu dia sambut dengan sukacita. Dan ketika dia bilang, Tuhan, Bapak, saya nggak layak loh. Jadikan saya nggak sampai begitu, Bapak udah bilang gini. Tetapi ayahnya itu potong waktunya ya, kata-katanya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, cepat, bawa kemari jubah yang terbaik.
Lihat kasih Bapak. Jubah yang terbaik dikembalikan, bajunya yang buruk diganti baju kerajaan ya. Jubah terbaik, bukan yang buruk ya. Pakaikan itu kepadanya. Ya, bukan dia pakai sendiri lagi, dipakaikan. Jadi kalau saudara bilang ini, tapi kan saya najis, saya banyak dosa, saya banyak salah. Saudara diberikan, dikaruniakan jubah kebenaran. Sama-sama katakan jubah kebenaran. Bukan kebenaran saudara, kebenaran Yesus. Dan kenakanlah cincin kepada jarinya. Masukin cincin. Bicara apa? Bicara otoritas. Ya, bicara otoritas dikembalikan. Ya, jangan takut hai kawanan kecil. Bapak kita itu mewarisi kita kerajaan. Dan sepatu pada kakinya. Sepatu itu artinya apa? Saudara boleh masuk ke rumah. Ya, kalau ingat Musa, ingat Yosua yang tahu ceritanya, ketika datang ketemu Tuhan harus sandalkan kasut. Tapi saudara dan saya di dalam Yesus dipakaikan sepatu kasut dari Tuhan. Begitu tingginya saudara dikembalikan. Diadakan pesta, nggak cukup di situ. Ambillah anak lembu tambun itu, sembilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Yang bersukacita siapa? Dulu kita pikir, wah malaikat bersukacita, Tuhan mah manyun aja. Enggak. Yang bersukacita itu Tuhan. Karena sebentar kemudian kakaknya yang sulung yang menggambarkan tadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang agamawi, protes. Dia itu dengar nyanyian dan dia dengar tarian bapaknya. Ya, kalau menari kedengaran tuh luar biasa ya. Ya, itu 24 dulu saya baca ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi maka mulailah mereka bersukaria. Jadi kalau mau tanya, mau bikin saudara Tuhan bersukaria gimana? Orang-orang yang terhilang kembali ke rumah Bapa. Amin. Ya. Jadi saudara lihat ya, kakak sulung gak terima. Itu gambaran siapa tadi kan? Dua kelompok. Orang pemungut cukai, orang berdosa, maka nama Yesus. Orang Farisi protes. Nah, orang Farisi itu digambarkan seperti apa? Kakak yang sulung. Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk kalau ayahnya keluar berbicara dengan dia. Ya. Bicara apa? Kenapa kamu marah? Iri. Ya, saya cuma mau bilang iri. Ya, kenapa? Karena di bawah hukum Taurat, di bawah agama, ya, anak seperti ini harusnya dirajam sampai mati. Saya mau kasih lihat aja ya dari Ulangan 21 ayat 18 sampai 21, saya bacakan aja buat saudara. Sebenarnya nih kita ini pantasnya dihukum mati, itu benar. Orang pemungut cukai, orang berdosa, boro-boro duduk makan sama Yesus. Mati itu mestinya neraka. Tetapi begitu besar kasih Allah, dia berikan pembayaran buat orang-orang berdosa, saudara dan saya. Ulangan 21 ayat 18, apabila seorang mempunyai anak laki-laki degil, membangkang, tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia tidak juga mendengarkannya, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, membawa dia keluar kepada tua-tua kota di pintu gerbang tempat kediamannya. 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua kota, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia menjadi seorang pelahap, peminum, persis sama, lebih parah bahkan anak yang bungsu tadi. 21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikian harusnya kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara, harusnya mati. Ya, tetapi kita lihat ya, inilah tetap kita lihat bagaimana Bapak itu bukan hanya mengasihi saudara dan saya, orang berdosa, bahkan non-Jews, Yahudi aja enggak, tapi juga Yahudi termasuk dimasukin satu kategori namanya church, gereja. Lukas 15 ayat 31, saya mau bacakan aja, kata ayahnya kepadanya, anakku, sebenarnya Tuhan juga tetap berkata ramah kepada semua. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tuhan mendapatkan kita ini tidak bisa pakai cara hukum Taurat. Pakai kasih karunia. Pakai pembayaran karya Yesus. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya, tirainya sudah dirobek. Yesus itu jalan masuk yang hidup, yang baru bagi kita. Sehingga ayahnya itu juga bisa berlari. Saudara bayangin ya, kalau tanpa Yesus nih jalan yang baru dan hidup, yaitu dirinya sendiri, korban Yesus. Bapa itu juga mau memeluk kita, kita mati saudara. Karena kekudusannya itu membakar kita. Tapi sekarang dia bisa memeluk saudara. Dia bisa tinggal di dalam saudara. Dan saudara di dalam dia. Dan sekarang kita sudah dengar begitu hebatnya, luar biasanya kasih Bapa kita, Bapa surgawi kita yang dekat dan begitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ya saudara, bersukacita memiliki Bapa yang begitu baik. Kita persiapkan perjamuan kudus kita ya. Saudara, saya tunggu bagi yang mempersiapkan roti dan anggur. Kalau mungkin yang belum siap, yang boleh teh boleh, nggak apa-apa ya. Atau sirup atau apapun. Ya, kita perjamuan kudus. Saudara dengar, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kasih Bapa kita yang luar biasa. Ya, kita sudah dibersihkan dari semua noda, dosa, kotor, debu perjalanan kita di dunia dengan firman, dengan air yang luar biasa, murni. Dan Tuhan menyeka kita sekarang dengan kain lenan halus. Sehingga kita segar, benar-benar fresh melalui perjamuan kudus. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Ya, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita berbuat perjamuan ini bukan ngingetin dosa. Tapi mengingat bahwa Yesus sudah mati buat kita. Tubuhku itu Tuhan katakan benar-benar makanan. Darahku itu benar-benar minuman. Ya, jadi benar-benar makanan, benar-benar minuman. Artinya apa? Amat sangat bermanfaat buat hidup kita. Tubuh Kristus itu diremukkan supaya kita utuh. Ditikam supaya dosa saudara dan saya dihapus. Dicambuk supaya oleh bilurnya kita sembuh. Dibakar supaya kita tidak dihukum. Ya, tuh saudara lihat di tayangan di belakang. Dibakar 3 jam, murka Tuhan itu menimpa semua dosa-dosa yang ditimpakan ke dalam tubuh Yesus. Sampai murkanya habis. Kita hanya terima kebaikan, kemurahan Bapa aja. Dan kita dapat berkata sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Nanti sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Kehidupan Kristus. Kita bisa berharap 120 tahun dengan kenyang. Kenapa? Karena Yesus kepala, kita tubuh, satu. Sama-sama saya katakan, saya makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup yang turun dari sorga, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan saudara. Terima kesehatan saudara. Terima bilurnya telah menyembuhkan kita. Sempurna. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Saudara, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perjanjian baru.
perjanjian kasih karunia. Segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Dosa yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Dan kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sama-sama katakan. Saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di dalamnya. Saya mewarisi berkat Abraham. Saya mewarisi Shalom Kristus. Damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran Yesus. Saya mewarisi berkat-berkat rohani di dalam kerajaan surga. Golden oil dari golden pipe. Semua berkat yang dibayar oleh darah Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus.